Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, salam berprestasi. Oke, bersyukur kali ini kita bisa berjumpa kembali di rangkaian listrik 1 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai belajar, silakan masing-masing berdoa di tempat masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinannya. Berdoa mulai. Selesai. Biasakan selalu berdoa sebelum belajar. Semoga Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta Allah SWT memberikan tambahan ilmu kepada kita. Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang the basic law of electrical engineering. Ya, jadi kita belajar tentang hukum-hukum dasar di rangkaian listrik. Kemarin kita di video sebelumnya sudah belajar tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm sangat penting, dari dulu sudah tahu, tetapi penerapannya, aplikasinya perlu kita pelajari, perlu kita biasakan. Nah, hari ini kita kenal hukum yang kedua yang menjadi dasar rangkaian listrik adalah hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Baik, hukum Kirchhoff ini ada dua, ya, ada dua. Yang pertama dikenal dengan Kirchhoff Current Law, KCL. Apa? Kirchhoff Current Law atau hukum Kirchhoff untuk arus. Kirchhoff Current Law. Apa hukumnya? Apa yang dikatakan Pak Kirchhoff terhadap rangkaian listrik terkait dengan arus ini? Kirchhoff Current Law states that the algebraic sum of currents entering a node or closed boundary is zero. Jadi dia mengatakan bahwa jumlah total arus yang masuk di node, di titik atau di simpul atau dalam sebuah lingkaran tertutup adalah zero. Ya, 0. Ini misalnya ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama ini adalah titik ya, ini titik node sebagaimana kita kenal di pertemuan sebelumnya. Ya, di titik ini ada cabang-cabang, Nah, di cabang ini ada I1 masuk ke titik, ada I2 keluar ke titik, dari titik ada I3 masuk, ada I4 masuk, ada I5 keluar. Ya. Maka kemudian kita tulis nih, yang masuk itu berarti positif, yang keluar negatif. I1 positif, I2 negatif, I3 positif, I4 positif, I5 negatif. Ini kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 0 atau 0 ya, 0. Ya. Demikian juga ini ya. Ini walaupun dia ada segitiga, dia bisa dianggap sebagai closed boundary ya, di lingkaran yang tertutup, maka dia dianggap sebuah titik, sebuah node. Ya. Nah, hukum Kirchhoff untuk arus ini bisa dituliskan secara matematis seperti ini. Sigma itu jumlah ya. Sigma N sama dengan 1, ini arusnya, jumlah cabang-cabangnya N sama dengan 1, sampai dengan N sama dengan N yang kita tidak tahu jumlahnya. Kalau dalam gambar ini 5 ya, ini bisa lebih dari 5. Dari IN arus I1, I2, I3 dan seterusnya itu sama dengan 0. Ya. Gampang ya? Hukum Kirchhoff 1 dulu disebut di fisika, sekarang kita kenal sebagai hukum Kirchhoff untuk arus, menyatakan bahwa jumlah arus pada sebuah titik ya, sebuah titik percabangan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Baik, lanjut. Ini contoh ya, contoh
bahwa hukum tadi mengatakan di close boundary. Ini adalah close boundary. Buletan ini dianggap sebagai sebuah titik. Sebuah titik. Sama aja, ada arus yang masuk, nih. Ada arus masuk lagi, min 3. Ada arus keluar, 4. Ada arus I keluar. Kita ditanya, berapa nilai I? Determine the current I, for the circuit shown in the figure below. Jadi kita tentukan berapa I-nya. Ya, kita hitung aja, jumlahkan. I plus 4, ini berarti yang keluar dianggap positif ya. Yang jelas kita positif negatifnya itu terserah, yang penting ya, yang penting arah yang berlawanan itu dibuat sebaliknya, negatif. Ya, jadi dalam hal ini I-nya positif keluar, kemudian 4-nya keluar positif juga. Ya. Kemudian min masuk, ini masuk tapi nilainya min 3 ya, nggak apa-apa, sesuai dengan nilainya, masuk min. Kemudian min 2 masuk juga, sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff untuk arus ya. Nah, ini setelah dijumlahkan semua, ketemu nilai I-nya min 5 ampere. Min 5 itu maksudnya apa? Ya, min 5 ini berarti mengindikasikan bahwa the actual current, arus nyatanya, arus yang aslinya untuk I ini arahnya opposite direction. Jadi berlawanan arah dengan sebaliknya kalau nilainya min. Jadi nanti kalau ngitung-ngitung di rangkaian listrik ya, bilangannya sama tapi kok tandanya berbeda. Ya, ini dibetulkan, tapi harus tahu bahwa arah arusnya kemana gitu. Antara yang positif dan yang negatif itu arahnya berbeda. Baik. Ini contoh implementasi dalam soal menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus, KCL ya, KCL. Apa soalnya? Find current I0, IO, di mana IO? Di sini. Ini dia, yang ke bawah ya, yang ke bawah. And voltage VO, V0, disinilah dia, V0, and the circuit shown and figure 2.25. Jadi di gambar ini. Oke, bagaimana caranya? Caranya karena kita baru mengenal satu hukum, dan hukum yang sebelumnya jangan dilupakan ya. Hukum Ohm jangan dilupakan. Sudah pernah disampaikan itu untuk dipakai seterusnya. Nah, ini nambah hukum Kirchhoff untuk arus ya, nambah. Bagaimana caranya? Applying KCL, kita gunakan KCL di node A. Node A itu ini. Node A. Di sini node A ya. Di node A. Apa di node A? Ya, hukum Kirchhoff-nya tadi gimana? Arus yang masuk semuanya kalau ditotalkan sama dengan 0. Baik. Arus yang masuk apa? 0,5 I0. Ini kalau diteruskan masuk ke A. Ya kan? Kemudian ada I0 arahnya ke bawah, berarti keluar dari A. Kemudian arus dari sebelah kanan 3 ampere masuk ke A. Nah, hukum Kirchhoff untuk arus mengatakan jumlah arus yang di titik A adalah 0. Sehingga kalau dituliskan gimana? Dituliskan 0,5 I0 ya, ditambah dengan I0 ditambah dengan 3 ampere sama dengan 0 ya. Cuman kita lihat tandanya. Kalau yang ini masuk berarti positif, yang I0 ini keluar berarti dia negatif ya, negatif. Kemudian yang 3 gimana? Yang 3 masuk berarti positif juga. Oke. Nah, ini kemudian dibawa ke persamaan ini. 3 positif, 0,5 I0 positif,
Nah, I0 ini awalnya kalau di sebelah kiri ini negatif. Awalnya sebelah kiri itu negatif. Kalau dia dibawa ke kanan jadi positif. Dia dibawa ke kanan jadi positif. Nah, sehingga kata lain atau versi lain hukum Kirchhoff untuk arus adalah bahwa arus yang masuk ke titik cabang sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk ke titik cabang sama dengan arus yang keluar. 3 dan 0,5 ini yang masuk. Sama dengan yang keluar I0 gitu. Oke. Kemudian menggunakan manipulasi biasa 0,5-nya ke kanan jadi berapa? Jadi 1,5 I0. 3 sama dengan 1,5 I0, maka I0-nya adalah 6 ampere. Ketemu kan? 6 ampere. 6 ampere itu di sini melewati resistor berapa? Resistor 4 ohm. 6 ampere itu I0, dia jalan ke bawah melewati resistor 4 ohm. 4 ohm. Nah, maka ingat kembali hukum Ohm bahwa tegangan pada sebuah elemen, pada sebuah resistor sebanding dengan arus yang melewatinya. Ya, dengan arus yang melewatinya. Kita tahu hubungan arus dan tegangannya V sama dengan I kali R. Ini kemudian diterapkanlah di sini. V0 yaitu V atau tegangan di 4 ohm adalah I kali R. I-nya I0, R-nya 4. Ya, 4 I0. 4 dikali 6 sama dengan 24 volt. Gitu. Ya, gampang ya? Hukum Kirchhoff untuk arus. Sekarang lanjut. Ada hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu Kirchhoff Voltage Law, KVL, Kirchhoff Voltage Law. Apa pernyataannya? Dia menyatakan that the algebraic sum of all voltages around a closed path or loop is zero. Jadi hukum yang kedua ini untuk tegangan, dia menyatakan bahwa jumlah total tegangan ya pada sebuah closed path, pada loop tertutup adalah 0. Ya, secara matematik dapat ditulis sigma itu jumlah dari mulai M sama dengan 1 sampai M ini jumlah tegangannya ya, tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3 dan seterusnya. Dari 1 sampai M kita nggak tahu berapa. Kemudian Vn itu V1, V2, V3 dan seterusnya. Itu kalau dijumlahkan semua sama dengan 0. Oke. Sekarang lihat gambar ini. Gambar ini ada berapa branch? Masih ingat branch kan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabang, 5 branch. Berapa node? 1, 2, 3, 4, 5 juga ternyata node-nya. Kemudian berapa loop? Loop-nya hanya 1. Inilah loop-nya 1. Loop-nya 1. Baik, kemudian kita terapkan KVL pada rangkaian ini. Lihat, rangkaian ini ada sumber tegangan V1. Kemudian mengalir ke resistor sini harusnya ada V2. Ada V3, ada V4 dan ada V5. Ada 5 jenis tegangan. Ya, tapi bedakan ada sumber tegangan ini sumber bebas atau tak bebas nih? Ini sumber bebas. Bulat ya, bulat sumber bebas. Ini juga sumber bebas ya. Baik, kita putar loopnya mulai dari V1 karena hitungannya V1. Putar V1. Ya, arus akan mengalir ke sini kan, keluar dari positif, muter ke negatif. Oke, keluar dari V1, kemudian masuk ke V2, kemudian masuk ke V3, kemudian lanjut ke V4, dari V4 lanjut lagi ke V5, V5 balik lagi ke V1. Nah, ini namanya closed path atau loop ya, loop.
Nah, bagaimana mendeteksi tegangannya masuk atau keluar? Kalau arus tadi kan ada arahnya ya, ada arahnya. Yang arahnya masuk jelas ada panahnya masuk, ada yang panahnya keluar, yang masuk dan yang keluar yang sama. Nah, kalau tegangan bagaimana? Kalau tegangan ini ada tandanya, ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, bagaimana kesepakatannya? Kesepakatannya kalau kita putar loopnya ini, lalu ketemu tanda positif, maka dia positif. Kalau ternyata ketemu tanda negatif, maka dia negatif. Gitu. Oke, lihat. Ketika di V1, dia ketemu tanda apa dulu? Tanda negatif. Ini tanda negatif. Maka V1-nya negatif. Kemudian lanjut ke V2, ketemu positif. Maka V2-nya positif. Kemudian lanjut ke V3, positif. Lanjut ke V4, negatif. Lanjut ke V5, positif. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Itu pernyataan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Gampang ya? Ya, gampang. Lanjut. Nah, ini ada contoh rangkaian. Applying the KVL equation for the circuit of the figure below. Ini ada gambar mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi ada 5 cabang ya, ada 5 cabang dan satu loop. Oke. Coba kita bunyikan hukum Kirchhoff untuk tegangan tadi pada rangkaian ini. Bahwa jumlah tegangan pada rangkaian tertutup ini sama dengan 0. Oke, ada apa saja di situ? Ada VA. VA positif atau negatif? Lihat ketemu tanda apa? Tanda negatif. Maka VA negatif. Oh, di sini kok positif? Ya, saya katakan tadi bahwa ya sesungguhnya perjanjian tanda itu hanya untuk konsistensi kita. Yang penting kalau berlawanan itu satu positif, satu negatif. Dalam hal ini VA-nya ditulis positif. Maka yang sebaliknya dari VA itu negatif. Kemudian V1. V1, nah ini kan negatif ya. VB negatif karena ketemu plus. V2 negatif juga, V3 negatif ya. Jadi kalau Anda tulis versi yang tadi dengan versi yang sekarang itu sama, yang penting berbeda tandanya berbeda tanda di rangkaian, plus minusnya berbeda ya. Tapi kalau Anda ingin konsisten sama seperti tadi, boleh, itu malah lebih bagus ya, supaya nggak bingung. Ini contohnya di buku ini ternyata dia memberikan informasi bahwa sungguhnya ngasih tanda itu boleh saja mau positif dulu atau negatif dulu, yang ketemu tanda positif ya itu terserah Anda. Artinya bebas sebenarnya. Bebas ngasih tandanya apa. Cuman saya menyarankan Anda sebagai beginner, newbie ya di rangkaian listrik ini, kan baru pertama ngambil kan? Ya, konsisten aja dulu dengan kesepakatan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kalau ketemu tanda negatif, dia negatif. Ketemu tanda positif, dia positif. Jangan bingung dengan gambar ini ya. Oke, baik. Kemudian kita implementasikan hukum Ohm di masing-masing tegangannya. Di R1 ada V1 sama dengan I kali R1. Kemudian V2 di sini I kali R2. Kemudian V3 di sini I kali R3. Ini hukum Ohm ya, masih tetap terpakai. Oke. Kemudian kita klasifikasikan yang sama tandanya disendirikan karena dia sumber di rangkaian ini. Kemudian yang tandanya 1, 2, 3 juga disendirikan karena dia beban. Ya. Baik, ini VA positif, VB negatif. Jadilah VA min VB. VA min VB. Sama dengan ini dibawa keluar. Jadi V1, V2, V3 ini dibawa keluar. V1 ya ditambah V2 ditambah dengan V3
dibawa keluar. Ini jadi positif. Kenapa? Dipindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan. Nah, V ini kemudian diganti dengan I kali R. I-nya dikeluarkan, R-nya ditambahkan karena I-nya sama. Karena I-nya sama ya. I-nya sama. Maka nilai I adalah VA min VB yang sebelah sini, bawa ke sini ya, dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Itu I-nya. Nah, akhirnya sama kan? Walaupun tandanya berbeda kesepakatan dengan yang tadi atau dia melanggar kesepakatan, tapi akhirnya sama. Ya, karena yang penting adalah konsistensi dalam memandang bahwa tanda yang berlawanan plus minusnya juga berlawanan, gitu ya. Nah, tapi saya sarankan untuk Anda gunakan kesepakatan yang tadi saya sampaikan. Kalau loopnya diputer, ketemu tanda min dia min, ketemu tanda plus dia plus. Gitu. Ini ada contoh lain. Ada gambar 221. Apa perintahnya? Find voltages V1 and V2. Tentukan nilai tegangan V1 dan V2. Ini V1 di mana? Di sini. V2 di mana? Di sini. Ya. Ya, sebenarnya mudah sekali. V1 kalau kita pakai hukum Ohm sama dengan arus kali R di sini. R di sini adalah 2 Ohm. Tapi arusnya nggak tahu kan? Arusnya nggak tahu. Maka kita bisa menggunakan hukum-hukum yang pernah kita pelajari. Kita sudah tahu berapa hukum? 2 hukum ya. Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Baik. To find V1 and V2, untuk menemukan V1 dan V2 di sini, kita gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Untuk tegangan. Kita asumsikan bahwa I yang lewat ini, I, nah ini digambarkan dalam bentuk loop ini, ya, loop ini, dia muter ke arah searah jarum jam ya, searah jarum jam ini. Muter di sini, searah jarum jam kita kasih I, jadi arusnya itu keluar dari sini, kemudian ke atas terus ke kanan, kemudian ke bawah, terus balik lagi ke sumber 20 volt. Baik, nah kemudian kita gunakan hukum Ohm di masing-masing resistor. Resistor pertama 2 Ohm, maka diperoleh V1 sama dengan 2I. 2I. Ada arus yang lewat di sini I, teman I-nya kita belum tahu. Kemudian di 2 ohm ini di 3 ohm V2 adalah min 3I. Kenapa min 3I? Karena tandanya min dulu ya, min dulu. Kita sudah menggunakan V1 tadi, plus dulu itu dengan plus, maka ini kasih min, gitu, kasih min. Baik, kemudian gunakan KVL around the loop. Ini kita putar ya, kita putar. Baik, ketemu 20. Ketemu tanda apa dulu? Min, maka min 20. Terus ke atas ada V1. V1 ketemu positif dulu, plus. Kemudian V2 ketemu negatif, min. Ya, sama dengan 0. Ini pernyataan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Baik, kita punya hukum Ohm hasilnya ini. Kemudian hukum Kirchhoff hasilnya ini. Lalu kita manipulasikan 2 persamaan ini ya. Substitusi. Min 20 ini plus V1, V1-nya diganti dengan 2I. Min V2 ya, min V2 ini jadi plus 3I karena V2-nya min 3I ya. Kemudian yang punya I ini digabung jadi 5I. 5I min 20-nya dibawa ke kanan. Ya, jadi plus 20. 5I sama dengan 20 sehingga I sama dengan 4 ampere. I-nya apa? 4 ampere. Kemudian mencari V1 dan V2. Kalau sudah tahu I-nya tinggal masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Untuk V1 2 kali 4 8 volt. Ya, untuk V2 min 3 kali 4 min 12 volt. Sip, ketemu ya? Ketemu. Lanjut, ada contoh lagi. Nah,
Ini ada contoh yang versi berbeda karena di sini ada sumber tegangan yang bentuknya kotak. Nah, kotak ini sumber tegangan apa? Sumber tegangan tak bebas. Sumber tegangan tak bebas. Apa pertanyaannya? Perintahnya, determine VO, V0 di mana dia? Di sini. Dia adalah tegangan 6 ohm. Ya, tegangan pada resistor 6 ohm. And I di mana? I di sini. Dia adalah arus yang melewati rangkaian ini. Oke. Kemudian kita coba kerjakan. Ya, kita gambarkan loopnya. Sama, kita gambarkan loopnya. Loopnya searah dengan jarum jam. Ingat perjanjiannya, kesepakatannya kalau dia diputar searah jarum jam, ketemu tanda positif, dia positif, ketemu tanda negatif, tegangannya negatif. Oke, menggunakan KVL pada loop ini, kita lihat pertama dari sebelah kiri ketemu sumber tegangan 12 volt. 12 volt, min 12. Kenapa min? Karena ketemu tanda min. Lanjut ke sini, 4I. Ya, 4I ya nggak ada tandanya. Ya, nggak ada tandanya. Baik, kalau nggak ada tandanya bagaimana? Ya, lihat posisinya. 4 ohm ini sumber apa beban? Apa? Beban. Karena dia resistor ya. Nah, beban itu kalau nggak ada tandanya dianggap berlawanan dengan sumbernya. Tandanya itu berlawanan dengan sumbernya. Maka kalau di sini tadi min plus, di sini jadi plus min. Karena plus min, maka dia bernilai positif. Lanjut, kedua V0. Ini adalah sumber tegangan tak bebas. Kenapa tak bebas? Nilainya tergantung pada V0. V0-nya nggak tahu, ada dia tergantung. Maka sumber tak bebas. Ketemu positif dulu, maka 2V0 jadi positif. Lanjut ke sumber lain. Sumber 4 volt. Ini sumber bebas karena nggak ada tandanya bulat dan dia memang tidak tergantung, ada nilainya 4 volt. Ketemu tanda min, maka dia min 4. Lanjut ke bawah. Ini walaupun resistor tapi dia ada tanda. Kalau ada tanda kita ikut tanda yang diberikan. Ya. Ikut tanda yang diberikan. 6I. 6I karena arus yang lewat 6. Oh, kenapa dia positif? Karena dia beban ya. Karena dia beban. Sorry, karena dia beban, dia berlawanan tanda dengan sumbernya. Cuman karena di sini ada plus min, ini maksudnya nanti untuk menentukan V0-nya. V0-nya ya. Karena kita diminta menentukan V0. Baik, kemudian menggunakan hukum Ohm untuk resistor ini ketemu V0 sama dengan 6I min. Kenapa min? Karena dia sebenarnya berlawanan. Saya katakan tadi bahwa pada beban ini ya seharusnya tandanya berlawanan dengan sumber, tapi dia ngasih min dulu baru plus, sehingga dia itu melawan, karena melawan jadi min ya. V0 sama dengan min 6I. Baik, kemudian disubstitusikan. Substitusikan min 16. Dari mana min 16? 12 dengan 4. Sama-sama min jadi min 16. Kemudian plus 10I. 10I dari mana? 4I dan 6I jadi 10I. Kemudian min 12I dari mana? Ini ada 2V0. V0-nya min 6I, jadi min 12I. Ya, ini dari 2V0. 2V0. Nah, ini kalau dihitung ya 10I dengan min 12I jadi min 2I. Min 2I, 16-nya ke kanan jadi positif, maka I ketemu min 8 ampere. Min 8 ampere ya. Baik, masih ada contoh lagi ya. Sama. Pertanyaannya adalah berapa arus ya, arus pada rangkaian ini. Baik. Kita gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dengan hukum Ohm
diperoleh V1. Mana V1? Di sini V1 di 8 ohm. Maka V1 adalah 8I1. Karena arus yang lewat ini I1. Kemudian V2 3I2. 3I2. Sini yang lewat 3 ohm I2. V3 6I3 karena yang lewat sini. Ya. Baik, sebenarnya untuk menentukan I1, I2, I3 terserah ya, terserah. Yang jelas hukum ohmnya, hukum Kirchhoff-nya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Kita terserah menamakannya. Nah, tapi karena ini contoh soal sudah ada arahnya, kita ikut ya, bahwa V1 yang lewat 8, ya, yang lewat 8, V2 yang lewat ini, V3 yang lewat ini, namanya juga terserah Anda. Yang penting konsisten aja. Baik, kemudian kita jawab. Jadi rangkaian asalnya seperti ini, kita ubah menjadi begini, tetap sama I1, I2, I3, kemudian kita buat loop. Ini loopnya ada 2, ini loop 1, ini loop 2. Loop 2. Baik, since the voltage and current of each resistor are related by Ohm's law as shown, we are really looking for 3 things. Jadi V1, V2, V3 atau I1, I2, I3. Ya, kita mau cari nih berapa nilai V1, V2, V3 dan I1, I2, I3. Kalau ketemu salah satu dan R-nya sudah jelas, nanti pasti yang lain ketemu. Oke, kita pakai KCL dulu. Hukum Kirchhoff untuk arus. Di mana? Di titik percabangan A. Titik percabangan A. Ada 3 arus di sini. Ada I1 sebelah kiri, I3 ke kanan, I2 ke bawah. Yang masuk sama dengan yang keluar, atau jumlah di titik A ini arusnya 0. Ini kita tulis begini. Kalau ini pakai pernyataan yang sama dengan 0 ya. I1 masuk min, I2 min, I3, I2 dan I3 keluar sama dengan 0. Kalau ditulis versi lain, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ya, I2 tambah I3. Ini versi lain. Oke. Kemudian pada loop 1, lihat loop 1. Loop 1 ini kita putar seperti biasa. Kita putar ya. Ketemu min 30 dulu. Kenapa min? Karena ketemu tanda negatif. Ke sini ketemu tanda positif plus V1. Putar ke sini lagi. Karena loop 1 itu hanya muter ke sini ya, jangan nyebrang ya. Muter di sini saja. Plus V2 sama dengan 0. Ya, ini KVL untuk loop 1. Oke. Kemudian kita gantikan V1 dan V2 ya, yang sudah kita tuliskan tadi dengan hukum ohmnya. Jadi V1 apa? 8I1. 8I1. Kemudian plus V2. V2 3I2 sama dengan 0. Ya. Baik. Dari sini diperoleh, ya ini persamaan lain ya, nggak apa-apa. Ini kita dapat persamaan ini atau persamaan ini nggak apa-apa, sama aja. Kalau ini dikeluarkan I1-nya, ini I1 dan I2 tetap sama seperti itu ya. Baik, kemudian di loop 2, lihat loop 2, loop 2 ini, loop 2 putarannya sini ya, sini, nggak ada sumber di sini. Oke, di loop 2 ada min V2 plus V3 sama dengan 0. Kenapa min V2? Ya, ini kalau diputer di loop 2, V2-nya ketemu tanda negatif dulu. Ketemu tanda negatif. Terus di V3 ketemu tanda positif. Maka V2-nya negatif, V3-nya positif. Ya. Nah, maka V2 bisa ditukar ke kanan. Sehingga dikatakan V3 sama dengan V2. Karena yang tadinya min di kiri, dipindah ke kanan jadi plus. As expected, since the two resistor are in parallel. Ya, kenapa? Paralel. V3 ohm dengan 6 ohm ini paralel. Kalau paralel tegangannya sama. Mana paralelnya? Ujungnya ketemu di sini, ujungnya ketemu di sini. Itu paralel. Oke, kemudian V1 dan V2 digantikan dengan masing-masing unsur hukum ohmnya. Jadi 6I3 sama dengan 3I2 atau dalam bentuk lain I3 sama dengan I2
per 2. I2 per 2. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung di loop 1. Sekarang kita hitung di loop 2. Nah, persamaan hasil di loop 1 dan hasil di loop 2 kita gabungkan sekarang. Ya, ini I1 diganti dengan versi I2-nya. Kemudian I2-nya tetap, yang I3 diganti dalam versi I2. Jadi maksudnya begini, kalau ada I1, I2, I3 nggak tahu semuanya, kita susah menghitung. Maka I1 kita gantikan dalam versi I2, I3 juga kita gantikan dalam versi I2. Sehingga hanya I2 saja yang nggak tahu. Ya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa hitung, ternyata diperoleh I2-nya 2 ampere. Ya. Kalau I2 sudah tahu, I1 ini bisa dihitung, dapatlah 3 ampere. I3-nya pakai ini bisa dihitung 1 ampere. Kalau I1, I2, I3 sudah ketemu, V1 juga pasti ketemu. Karena V1 adalah I1 kali R1. Ya. Kemudian V2, I2 kali R2. V3, I3 kali R3. Ketemulah apa yang dicari. Sip, bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, chat saja di grup. Nanti bisa diulangi lagi. Baik, di slide terakhir ini ada tugas di pekan ketiga. Ya, tugas pekan 3. Apa aja tugasnya? Cukup 3. Pekan 3 tugasnya 3. 1. Kerjakan praktis problem di 2.8, problem 2.9 dan problem 2.13. Ada kuncinya. Kerjakan ya runut sesuai dengan aturan pengerjaan yang bagus yang pernah saya sampaikan di slide awal ya. Slide awal dulu pertemuan video pertama ya. Video pertama ada cara mengerjakan soal ya sehingga nanti saya mudah untuk mengoreksinya. Ya, demikian, tetap semangat, bisa semuanya dan semuanya bisa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.